Beginilah dramatisnya saat pelaku bernama Taufik, pria berusia 25 tahun hendak ditangkap polisi. Penangkapan itu berlangsung dramatis, lantaran Taufik berani menentang polisi dan warga yang mengepungnya menggunakan senjata tajam jenis parang. Taufik merupakan pelaku yang tega melakukan aksi pembacokan terhadap pria berusia 60 tahun. Pria yang berusia 60 tahun itu tak lain adalah kakeknya sendiri bernama Muksin. Peristiwa ini terjadi di Kampung Tembuseng, Desa Lane, Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Rabu, 4 September 2024. Upaya penangkapan oleh pihak kepolisian berlangsung dramatis, terlebih saat warga yang emosi mencoba melampiaskan amarah mereka kepada pelaku. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat Taufik bertelanjang dada, memegang parang, dan melakukan perlawanan saat aparat kepolisian mencoba menangkapnya. Negosiasi yang berlangsung selama 2 jam akhirnya berhasil dengan polisi perlahan mendekati dan mengamankan Taufik. Namun, ketegangan tidak berhenti di situ. Warga yang melihat penangkapan tersebut langsung mendekat, berniat menghakimi Taufik yang sebelumnya menebar teror di wilayah itu. Situasi tersebut membuat polisi kesulitan mengamankan pelaku dari amukan massa yang marah. Sementara itu, Muksin, korban mengalami luka terbuka pada bagian tubuhnya, imbas parang yang digunakan pelaku. Korban mengalami luka terbuka robek pada bagian punggung, leher, dan kepala. Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Prawira Wardani, menuturkan korban ditikam menggunakan parang. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku menyimpan kekecewaan yang mendalam atas kondisi anaknya. Dia merasa seolah-olah tidak ada perhatian dari keluarganya. Pekerjaan petani, yaitu lelaki Nurdin dan juga lelaki Muksin ikut berlari. Kemudian pelaku mengejar mereka, namun lelaki Hadir dan pelaku Nurdin yang lari terlebih dahulu tidak pelaku dapatkan, sedangkan lelaki Muksin yang larinya terbilang lambat, langsung pelaku tebas menggunakan parang sebanyak 1 kali mengenai punggung lelaki Muksin. Dan lelaki Muksin masih dapat berlari meski sudah bercucuran darah. Kemudian pelaku kembali mengejar lelaki Muksin dan tepat di samping saluran, pelaku kembali menebas lelaki Muksin sebanyak 1 kali dan mengenai leher lelaki Muksin. Seketika itu, lelaki Muksin langsung terjatuh ke tanah dan selanjutnya pelaku langsung menebas kepala lelaki Muksin sebanyak 2 kali. Parang panjang bergagang terbuat dari kayu yang dililit karet hitam dengan panjang sekitar 70 cm, warna putih yang terdapat bercak darah, 1 lembar celana pendek berwarna hitam. Untuk pakaian ada di dalam kantong barang bukti ya. Saksi-saksi ilmu antara pelaku dan korban ini tidak pernah ada masalah. Artinya bisa kita bilang spontanitas. Dia merasa dikecilkan di keluarganya, kebetulan pada hari itu ada bapaknya, ada omnya, ada pamannya. Parangna satu parang bendera suatu ini seperti apa? Untuk berdasarkan dari keterangan saksi-saksi semua dan juga masyarakat di TKP bahwa pelaku ini, tersangka ini sehari-hari hidup normal dan tidak ada sama sekali pernah ada riwayat penyakit ataupun rekam medisnya terkait dengan gangguan kejiwaan. Namun kami dari Polres Pangkep tetap menyurat untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Kronologisnya jadi ini pelaku awalnya emosi dan kemudian mengejar orang-orang yang ada di rumahnya pada saat itu, termasuk bapaknya, pamannya, dan juga korban. Apa yang membuat dia sampai melakukan ini, Pak? Mungkin karena pelaku ini sebelumnya merasa dikucilkan karena pada saat anaknya sakit itu tidak ada yang membantu ataupun tidak ada yang mau mengurus anaknya, hingga dia harus sendiri mengurus anaknya. Termasuk perencanaan? Ada dugaan perencanaan? Enggak ada, kalau dugaan perencanaan masih jauh. Sementara masih kita pakai pasal 338. Pasal 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3, dengan ancaman hukuman itu maksimal 15 tahun penjara.